Selamat malam, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari review kami yang berjudul Konsep Organisasi Birokrasi Pemerintahan dan Patologi Birokrasi yang akan dibacakan oleh Saudari Wiwit. Baik, yang pertama adalah mengenai konsep organisasi birokrasi pemerintahan. Peran birokrasi pemerintahan itu setidaknya memiliki 4 tugas atau peranan dalam penyelenggaraan negara, yakni yang pertama adalah peranan dalam proses input, kemudian yang kedua adalah peran dalam proses legislatif, kemudian yang ketiga adalah peran sebagai penerjemah atau interpreter kebijakan politik, dan yang terakhir adalah peran sebagai pelaksana atau eksekutor kebijakan publik. Selanjutnya yaitu kultur birokrasi Indonesia. Kebudayaan mengikat para anggota yang diikuti kebudayaan untuk berperilaku sesuai dengan budaya yang ada. Apabila pengertian ini ditarik ke dalam organisasi, maka apabila seperangkat norma sudah menjadi budaya dalam organisasi, maka para anggota organisasi akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan budaya itu tanpa merasa terpaksa. Apabila budaya itu adalah budaya yang bersifat mengarahkan kepada anggota organisasi untuk mempunyai kinerja yang baik, maka dapat dipastikan apabila memang semua anggota organisasi sudah menganggap norma itu sebagai budaya, maka ia akan melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya yaitu struktur organisasi birokrasi. Menurut Robbins, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koorganisasi yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan birokrasi. Faktor kepemimpinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja yang akan dicapai oleh aparatur, sebab di dalam organisasi apapun bentuknya, baik besar maupun kecil, pasti memerlukan seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin yang baik dapat menjadi panutan atau teladan bagi bawahan dalam bekerja dan sekaligus dapat memberikan motivasi dan semangat kerja di dalam organisasi. Patologi birokrasi. Yang pertama yaitu hakikat patologi birokrasi. Patologi birokrasi merupakan penyakit atau bentuk perilaku aparat yang menyimpang dari nilai-nilai etnis, aturan, dan ketentuan-ketentuan perundangan serta norma-norma yang berlaku. Adapun ruang lingkup patologi birokrasi menurut terminologi Smith berkenaan dengan kinerja yang buruk dapat dipetakan dalam 2 konsep besar. Meskipun menurut Smith keduanya kabur dan sulit untuk dipisahkan, yakni yang pertama berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi secara kelembagaan yang jelek sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Yang kedua berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat digosok meliputi. Baik, berikut perilaku birokrasi, yaitu perilaku yang berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebebasan atau kewenangan, dan tanggung jawab baik pribadi maupun kelompok. Berikut korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral dilakukan untuk menguntungkan untuk memperdaya diri sendiri atau orang lain. Kadang korupsi dilakukan dengan sadar, dalam artian bahwa orang mengetahui bahwa tindakan itu melanggar hukum, nilai dan norma masyarakat, tiap dilakukan secara sadar ataupun terpaksa. Kadang pula seseorang mengetahui terjadinya tindakan itu namun tidak mampu berbuat apa-apa. Oke, baik, itu hasil review dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, saya mau bertanya. Pertanyaan pertama, mengapa masih banyak terjadi budaya korupsi meskipun sudah ada badan pemberantasannya? Yang kedua, bagaimana kultur birokrasi di Indonesia? Dan yang ketiga, pengaruh pimpinan dalam birokrasi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari saudara penanya yang akan dijawab oleh saudari. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga mengenai pengaruh pemimpin dalam birokrasi. Jadi, pemimpin itu harus menjadi pengarah dan menjadi pengaruh yang baik untuk karyawannya agar mencapai tujuannya sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi. Selain itu, pemimpin juga bisa mengarahkan karyawannya agar terarah dan teratur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam organisasinya. Selain itu, pemimpin juga di sini harus bisa mencari peluang dan memanfaatkan peluang tersebut agar dapat memberikan pengaruh serta meningkatkan organisasi tersebut. Selain itu, dalam penyelesaian masalah, pemimpin harus bisa mencari solusinya agar organisasi tersebut dapat kembali berjalan dengan baik. Selain itu, pemimpin yang baik juga dapat menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya dalam bekerja dan sekaligus dapat memberikan motivasi serta semangat di dalam sebuah organisasi.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana kultur birokrasi di Indonesia? Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernama yaitu Eko Prasojo mengungkapkan ada 7 realita keburukan birokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, pola pikir para birokrasi di Indonesia terlalu sesuai aturan. Kedua, orientasi budaya kerjanya lemah. Ketiga, birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. 4, peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. 5, banyak seseorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. 6, soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat. 7, pelayanan publik yang buruk. 7 pernyataan tersebut membuktikan bahwa reformasi birokrasi yang dicadangkan oleh pemerintah, bahkan ada departemen khusus untuk menangani sistem birokrasi di Indonesia, belum berhasil. Masih banyak celah-celah kelemahan yang masih kelihatan dan menjadi rahasia umum, bahwa aparatur sipil negara tidak maksimal dalam mencurahkan kinerjanya dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk peningkatan pelayanan publik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai mengapa di Indonesia ini masih terdapat budaya korupsi meskipun sudah ada badan pemberantasnya. Jadi yang pertama itu karena dalam seseorang atau dalam individu itu ada sikap yang dinamakan sikap tamak atau rakus dalam individu itu. Jadi dia lebih berpotensi untuk melakukan korupsi lebih besar. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup konsumtif atau tidak sesuai dengan penghasilan. Jadi antara penghasilan dan pengeluaran itu tidak sesuai. Biasanya hal ini menyebabkan peluang korupsi yang lebih besar kepada seseorang itu. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang lemah. Jadi dalam hukum yang lama ini ada ketimpangan antara hukum yang berlaku dari para pelanggar. Misalkan para pelanggar korupsi itu biasanya hukumannya lebih rendah daripada pencurian misalkan. Kemudian yang keempat adalah adanya kecenderungan pemimpin yang melakukan tindakan korupsi. Jadi apabila pemimpin ini melakukan korupsi, maka para anggota dalam suatu organisasi itu cenderung juga akan ikut untuk melakukan tindak pidana. Itu tadi adalah jawaban dari kami. Apakah saudara merasa puas atas jawaban dari kami? Puas. Terima kasih. Ya, jadi kalau memang tidak ada jawaban lagi, tidak ada pertanyaan lagi, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil review kami. Tentang birokrasi itu setidaknya memiliki 4 tugas. Yang pertama, peran dalam proses input, peran dalam proses legislatif, peran sebagai penerjemah, dan peran sebagai pelaksana. Sedangkan patologi birokrasi merupakan penyakit atau bentuk perilaku aparat yang menyimpang dan dari nilai-nilai etis, aturan-aturan, atau ketentuan perundangan serta norma-norma yang berlaku. Itu tadi kesimpulan dari kelompok kami dan juga hasil dari review kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam.